Tahukah kamu, Oppo Reno 8T 4G sudah jauh turun dari harga 4,8 jutaan pertama saya beli. Kini bisa Anda dapatkan di angka 3,4 jutaan saja di official store-nya. Bahkan di seller lain ada yang berani kasih bandrol di bawah harga tersebut. Jika di awal debutnya ada yang menganggap Oppo Reno 8T 4G terlalu overpriced, kini di angka 3 jutaan kami kira Oppo Reno 8T mencoba untuk menggoda Anda. Tertarik membelinya? Eits, tunggu dulu. Ini ceritaku tentang kelebihan dan kekurangan Oppo Reno 8T. Check it out! Faktor desain Oppo Reno 8T 4G benar-benar dibuat dengan all out oleh Oppo. Seri Reno kali ini bisa kasih visualisasi yang mempesona dengan harapan calon pembeli akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Untuk faktor ini saya setuju ya. Desainnya memang benar-benar cantik, compact dan tipis. Dengan tebal cuma 7,8 mm, dijamin sekali melihat Anda akan mudah jatuh cinta. Khususnya untuk varian sunset color yang ada di genggaman saya. Back covernya dari kulit fiberglass yang dipermanis dengan aksen jahitan oval melingkari modul kamera ala boba dan tagline AI Portrait Camera. Ultra clear lens. Back cover ala kulit ini diklaim oleh Oppo sudah lolos dari serangkaian uji ketahanan ekstrim. Contoh digosok dengan alkohol 5.000 kali. Uji gosok dengan bahan karet 10.000 kali dan uji gosok dengan bahan denim 200.000 kali. Jadi untuk bahan dan warna back covernya akan lebih awet dan tahan lama. Terbukti selama 8 bulan ini tidak ada goresan apapun, hampir seperti HP baru. Untuk framenya berbentuk rounded dari plastik mengikuti arah genggaman tangan kita sehingga lebih nyaman dan ringan dalam pengoperasian. Sedangkan sektor bagian depan kamera selfie berbentuk punch hole kekinian yang diletakkan di samping ujung kanan atas menambahkan looknya semakin manis. Memang sih masih ada kekurangannya, terutama di bagian bawah. Bezelnya sedikit lebih tebal, tapi Oppo ganti dengan memperkuat layarnya dengan adanya proteksi Corning Gorilla Glass 5. Benarnya untuk kategori desain ada juga pesaing terdekat di kelas harganya yang menawarkan desain layar lengkung lebih indah, misalnya Infinix Zero 30 atau Samsung Galaxy A24 dengan desain bagian back cover ala S23. Tapi Oppo Reno 8T menurut subjektif kami layak menjadi artisnya kategori desain handphone 3 jutaan yang minim celah, cakep dilihat dari sisi manapun. Dari segi display bagi user yang suka layar gede, Oppo Reno 8T pasti kurang cocok untuk Anda karena lebar diagonal layarnya hanya 6,43 inch. Tapi efek dari layarnya yang relatif kecil di era zaman sekarang ini justru menambah kesan displaynya lebih padat. Apalagi untuk jenis panelnya, Oppo Reno 8T sudah pakai AMOLED dengan kerapatan pixel 409 ppi density. Plus ditunjang pula dengan adanya opsi optimalisasi display dalam putar video. Dapat lebih memperindah kualitas layarnya sesuai dengan kenyamanan mata kita. Dan jika kita omongin masalah refresh rate yang ada di HP ini, di harga 3 jutaan Oppo Reno 8T emang tergolong pelit sih ya. Oppo cuma kasih refresh rate 90Hz saja, bukan 120Hz. Namun kelebihan dari refresh rate-nya ini, 90Hz-nya bisa aktif bukan hanya di home screen-nya saja seperti kebanyakan HP 1 jutaan, tapi juga bisa aktif ketika kita buka dan scroll-scroll sosial media. Untuk proses buka tutup aplikasi pun animasinya berjalan halus, cepat dan terkesan intuitif istilahnya. Layarnya nurut dengan perintah tangan kita. Hal ini bisa terjadi mungkin saja ada andil dari Color OS 13 Oppo yang sudah matang. Dengan polesan Color OS di Android 13, kita bisa mempersonalisasi tampilan, always on display atau ukuran icon sesuai yang kita inginkan tanpa takut adanya iklan atau bugs. Oh iya, jika Anda termasuk user yang sering kerja outdoor, layar HP ini mudah terlihat di bawah terik matahari. Karena Reno 8T sanggup kasih kecerahan maksimal 800 nits. Namun cukup disayangkan ketika kita nonton YouTube misalnya, Oppo Reno 8T belum mendukung opsi HDR. Jadi untuk nonton movie dengan background agak gelap hasilnya kurang begitu dramatis. Tapi dramatisnya bisa Anda peroleh di sisi audionya. Oppo Reno 8T kembali lagi mencoba menutupi celah dengan kasih dual speaker stereo yang volume maksimalnya bisa mencapai 200%. Plus masih ada jack audio 3,5 mm untuk hasil output semburan suara dual speakernya sebenarnya kurang bisa menguraikan perbedaan jenis suara, terutama bass, tapi sudah cukup impresif volumenya, begitu kencang, lantang, kualitasnya tidak murahan lah. Coba dengerin.
Jika kita berbicara dengan performa pada HP Oppo, mungkin kaum mendang-mending akan malas mendengarnya. Karena HP 3 jutaan ini dipersenjatai dengan MediaTek Helio G99. Chipset ini bukan jelek sih, tapi jika Anda membandingkan dengan HP-HP murah di luaran sana, contoh Poco M5 yang harganya kini 1,2 juta sudah pakai Helio G99. Infinix Note 30 dengan duit 2 juta pas, Anda sudah dapatkan SoC ini. Tapi menurut saya sih, Oppo sukses mempermak Helio G99 agar bisa lebih next level dalam mendukung pekerjaan Anda dengan bantuan RAM 8GB yang bisa diekspansi 8 lagi dan memori internal 256GB berjenis UFS 2.2 yang juga bisa ditambahkan oleh memory card hingga 1TB. Ditambah polesan Color OS yang ringan, HP ini masih bisa menunjukkan kegigihannya dalam melahap aplikasi. Feel kenyamanannya akan beda jika Anda bandingkan dengan HP lain yang lebih murah pakai Helio G99. Contoh, untuk editing video, sosial media, atau isi waktu luang untuk bermain game, dari segi respon sentuhan juga cepat dan presisi. Untuk nilai Antutu 9 dengan 3D benchmark yang bukan versi Lite, dapatkan nilai 400 ribuan. Tapi karena form factor HP ini relatif kecil, terkadang suhunya mudah terjebak di badannya, sehingga cenderung agak demam dan akan kerap terjadi throttling jika bermain game agak lama. Jadi untuk main game kompetitif HP ini kurang cocok, walaupun sudah ada game boosternya. Untuk bermain Mobile Legends, settingan grafik Super Ultra 30 menit habiskan 7% dengan rata-rata 60 FPS dengan suhu 41 derajat Celcius. Main PUBG, settingan Smooth Ultra with Gyro on 30 menit habiskan baterai 8% dengan rata-rata 40 FPS, suhu 42 derajat Celcius. Main Genshin Impact, settingan Lawless 60 FPS 16 menit menghabiskan baterai 5% dengan rata-rata 40 FPS, suhu 40 derajat Celcius. Nonton YouTube 30 menit habiskan baterai 4%. Untuk kategori ketahanan baterai 5000 mAh, HP ini tergolong lumayan juga. SOT yang kami bisa dapatkan di angka 7 jam. Jika pemakaian Anda normal dari pagi sampai malam tanpa cas masih memungkinkan. Apalagi charger yang diberikan paket penjualan sanggup memberikan kecepatan maksimal 33 watt. Dari 0 sampai 50% butuh waktu 30 menit. Ke 100% butuh waktu 1 jam lebih 2 menit. Untuk sektor kamera, Oppo Reno 8T terlihat punya dual kamera saja, padahal aslinya ada 3 kamera. Kamera utama punya bilangan terbesar, 100 megapiksel f1.7, kamera depth 2 megapiksel f2.4, dan kamera gimmick mikroskop 2 megapiksel f3.3. Untuk kamera mikroskop ini entah apa yang ada di benak Oppo, menawarkan standar baru atau menunjukkan kebolehannya dalam menciptakan kamera jenis ini. Dalam proses pengambilannya memang mudah dengan hasil yang lumayan bisa buat kita sedikit bangga. HP kita ternyata bisa foto beginian loh. Tapi setelah itu ya kita akan melupakan dan tidak pernah menggunakan fitur ini. Pun begitu dengan kamera resolusi 100 megapiksel yang bisa kita temukan pengaturannya di opsi kamera. Walaupun shutter speednya tergolong cepat dengan ukuran file sekali jebret sekitar 28 MB, antara Anda butuh atau tidak butuh. Konsepnya nanti akan sama seperti kamera mikroskop, akan jarang digunakan. Kecuali kalau Anda mempergunakan untuk jualan online misalnya, untuk foto produk yang lebih detail atau untuk foto baliho pas lagi musim kampanye. Kami lebih suka pakai mode Extra HD 48 megapiksel atau mode basic 12 megapiksel. Tapi overall untuk hasil kameranya tergolong baik dari segi pewarnaan. Dynamic range memang tidak begitu luas, tapi justru dalam mempertahankan sedikit shadow dan permainan kontras yang pas dari AI-nya. Hasilnya lebih pada tujuan untuk lebih enak dipandang oleh mata saja, tidak terlalu over saturation. Bahkan untuk foto indoor dan foto malam hari, Oppo Reno 8T masih oke buat malam mingguan. Jika tidak terlalu gelap atau di indoor, Anda tidak usah aktifkan mode malam. Jika backgroundnya terlalu gelap, baru dinyalakan. Untuk video belakang cuma bisa mengabadikan ukuran resolusi Full HD 30 fps, walaupun sisi baiknya hasilnya tidak terlalu berguncang. Namun untuk ukuran Full HD 30 fps buat konten secara serius pasti kurang mumpuni. Cocoknya hanya untuk story WA atau IG yang hasilnya sekedar diperuntukkan dalam ambil momen liburan atau bersama keluarga. Oh iya, di HP ini juga ada opsi video 2 tampilan yang bisa kita sesuaikan. Jadi kita bisa video pakai
memakai kamera belakang dan depan secara bersamaan. Namun untuk hasilnya pakai mode ini resolusi videonya turun ke HD 30 fps. Jadi ya hasilnya makin kurang bagus. Tapi ada sisi baiknya karena HP ini punya dual mikrofon sehingga suara kita lebih jelas terdengar. Halo guys, ini dia video depan dari Oppo Reno 8T 4G Full HD 30 fps. Menurut kalian gimana untuk kualitas gambar dan suaranya? Untuk ketersediaan sensor, Oppo Reno 8T cukup lengkap bang. Ada kompas, ada gyroskop juga, bahkan sifat gyronya hardware. NFC juga tersedia, jenis GPS juga lengkap. Ada AGPS, BDS, GLONASS, Galileo, dan QZSS. Jadi kebutuhan Anda untuk traveling mapping HP ini sangat cocok. Dan juga ada fitur menarik yaitu Orbit Light sebagai petunjuk adanya notifikasi status pengisian baterai atau membuka game dengan pilihan warna yang bisa disesuaikan. Efek cahaya bisa muncul di sekitar ring kamera layaknya LED notifikasi. So guys, kesimpulannya apakah Anda rela mengeluarkan duit 3 jutaan untuk beli Oppo Reno 8T 4G? Jawabannya tentu rela jika Anda user Oppo. Tapi kalau Anda adalah orang yang ingin migrasi dari brand lain ke Oppo, bagaimana? Menurut kami, seri Reno 8T 4G terbilang HP Oppo kelas mid-range yang layak dipertimbangkan bagi user yang mau migrasi ke brand ini. Kelebihannya melebihi kata cukup. Memang sih, untuk record video dan performa main game intens bukan tujuan hidup HP ini. Jadi jika Anda lebih condong kedua hal ini, skip saja Reno 8T. Kepanjangan huruf T di Reno 8T adalah topped up. Tapi menurut kami lebih cocok diartikan T adalah tepat. HP ini tepat bagi user yang suka desain, tepat bagi user yang suka HP compact, tepat bagi user yang suka layar bagus, tepat bagi user yang suka speaker kencang, tepat bagi user yang suka sensor lengkap, dan tepat bagi user yang suka baterai awet dan charging cepat. Untuk pegawai kantoran, untuk anak kuliahan, untuk abang ojol pun HP ini tepat. Apalagi Oppo sudah lakukan simulasi pengujian kelancaran performa sistem operasi selama 48 bulan. Hasilnya menunjukkan bahwa Reno 8T dapat membuka aplikasi dan beroperasi secara lancar dengan tingkat penurunan performa hanya 1,4% setelah 4 tahun pemakaian dengan update Android sebanyak 2 kali. Dan bukan rahasia umum, HP Oppo jarang rewel. Dan dalam pemakaian 8 bulan ini kami juga fine-fine saja, tidak ada kendala yang mengganggu. Tapi kembali lagi, sesuaikan kebutuhan jika dana pas dan cocok dengan kelebihan Oppo Reno 8T, sikat saja. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys!